Saya coba menjelaskan apa yang atau biasa dilakukan oleh PPWI dalam membantu warga masyarakat yang meminta bantuan ke organisasi PPWI. Saya ingin memperkenalkan apa itu PPWI. Jadi organisasi ini kita dirikan kurang lebih 17 tahun yang lalu. Nama lengkapnya Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Atau di Inggriskan itu The Indonesian Citizen Journalist Association. Jadi basisnya adalah atau core kegiatannya adalah jurnalis warga. Citizen Journalist. Mungkin lebih terkenal netizen. Kalau netizen itu tapi sebenarnya ketika kita sudah memproduksi informasi dengan menggunakan sistem atau prinsip-prinsip jurnalistik, maka kita sudah disebut sebagai citizen journalist. Citizen journalist itu adalah orang-orang biasa dari berbagai macam latar belakang yang juga beraktivitas sebagai pengumpul informasi, penyimpan informasi atau dokumen informasi, pengolah informasi, video atau foto, dan yang terakhir mempublikasikan informasi. Jadi empat fungsi jurnalisme yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya oleh wartawan, yaitu mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, dan terakhir mempublikasikan informasi. Nah, Bapak Ibu semua juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dalam konteks kita sebagai warga masyarakat biasa yang tidak punya latar belakang ilmu komunikasi atau pengalaman sebagai wartawan, maka kita selalu membuat atau melaksanakan kegiatan diklat-diklat jurnalistik. Nah, melalui diklat itu kita tingkatkan kemampuan setiap orang untuk melakukan 4 hal tadi. Mencari atau mengumpulkan informasi, mendokumentasikan informasi, tadi itu mengolah informasi untuk menjadi informasi publik, dan terakhir mempublikasikan. Di mana kita publikasikan? Ya bisa di media-media mainstream, bisa di media online, atau juga bisa di media sosial, bahkan di jejaring WhatsApp, jejaring pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan hanya media yang kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan, kita simpan, kita olah, dan kita sebarluaskan. Nah, dalam perkembangannya, ternyata sekarang ini ada prinsip no viral, no justice. Gitu. Atau kalau tidak diberitakan, maka keadilan tidak akan mendekat, tidak akan terhadirkan dan hadir di tengah-tengah para pencari keadilan. Oleh karena itu makin berkembanglah pekerjaan PPWI itu menjadi penampung berbagai keluhan masyarakat, berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan tidak terselesaikan, baik oleh mereka sendiri maupun oleh aparat yang diharapkan membantu menyelesaikan masalah. Nah, ratusan laporan masuk ke PPWI, terutama PPWI nasional, yang ya diminta oleh warga untuk dibantu. Ya tentu saja tidak semua masalah itu bisa terselesaikan, apalagi secara instan ya. Tapi
umumnya kita bantu semaksimal mungkin. Yang dalam hal ini tentu ada pola-pola yang kita terapkan. Pertama, masalah yang dilaporkan ke kita analisa sedemikian rupa, kita kumpulkan informasinya, kemudian kita olah, buat narasinya atau buat videonya, kemudian kita publikasikan. Jadi yang pola pertama adalah mengapungkan ke permukaan. Jadi kita publikasikan ya ke berbagai media kita supaya publik aware tentang apa yang sebenarnya terjadi atau yang dihadapi oleh warga. Nah, pola kedua adalah mediasi. Mana kalau ada pihak-pihak yang sedang ya bertikai atau berkonflik atau ada masalah yang harus mereka selesaikan, maka kita coba mediasi antara si A dan si B. Nah, pola-pola kita itu perlu diketahui bahwa kita tidak dalam posisi untuk membela satu pihak dan menzolimi pihak lain. Tidak dalam konteks itu. Misalnya ya, contoh realnya sekarang adalah Bapak Ibu sekalian sebagai korban. Nah, kita akan bela semaksimal mungkin tanpa juga harus menzolimi yang lain gitu. Sehingga memang posisi kita benar-benar untuk menolong setiap orang. Nah, tentu saja kalau ada masalah-masalah hukum di sana, maka tugas aparat hukumlah yang akan bekerja untuk menyelesaikannya. Nah, tugas kita PPW adalah mendorong agar aparat hukum itu bisa bekerja ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selamat datang Jenderal Hilman. Ya, selamat bergabung. Ya, itu ada Jenderal Brigjen Hilman Taib sudah gabung. Saya sudah buka ini pengantar saja tentang PPWI dulu Pak Hilman. Mas Wilson, lanjut. Ya, untuk dipahami oleh beliau-beliau ini apa itu PPWI dan apa yang selama ini dilakukan oleh organisasi ini. Kebetulan Pak Hilman sudah menjadi bagian dari PPWI ini ya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama dan beliau salah satu penasehat kita sejak awal. Mengikutilah perkembangan organisasi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada yang kedua adalah mediasi antara pihak yang bertikai, si A dan si B. Nah, pola ketiga adalah ketika ada masalah hukum di dalamnya, baik itu persoalan perdata maupun pidana, tentu kita akan menggunakan jalur-jalur hukum yang ada. Kalau perdata tentu saja kita daftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Kalau pidananya tentu laporan ke aparat penegak hukum, kepolisian ataupun kejaksaan. Nah, itu 3 pola yang kita terapkan selama ini dalam membela, mengadvokasi dan mengawal masalah yang dihadapi oleh warga yang melaporkan dan minta bantuan PPWI. Nah, terkait dengan masalah hukum tentu kita nanti akan memberi tugas atau meminta bantuan dari para penasihat hukum yang punya legal standing sebagai pengacara. Nah, di PPWI kurang lebih ada 100 orang, ya 100 lebih malah advokat yang bergabung di dalam organisasi ini. Sebagaimana saya bilang tadi bahwa PPWI itu adalah wadah masyarakat biasa yang kebetulan menggunakan patron jurnalis warga sebagai perekat satu dengan yang lain. Jadi, kita berkumpul di sini dalam sebuah organisasi ya karena kita punya kepentingan bersama dalam hal mempublikasikan setiap informasi yang kita miliki, terutama
dalam hal pembelaan terhadap kepentingan publik. Nah, untuk kasus Bapak Ibu semua, kebetulan sudah kita libatkan langsung sejak awal Pak Jenderal Hilman dan Jenderal Abdul Ghafur, terus ada Advokat Iskandar. Nanti mungkin juga kita akan tambahkan beberapa advokat lagi seperti Pak Dolfi Rompas, ada Bang Ujang Kosasi yang selama ini juga membantu PPWI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan warga. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman mereka semua itu bisa membantu menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, dari dokumen yang kita terima dan informasi terutama yang disampaikan oleh Ibu Hartini, kita melihat bahwa sebenarnya dalam kasus Bapak Ibu semua tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu sulit. Ya, kalau kita melihat dari dokumen atau perjalanan perjuangan Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Karena Bapak Ibu sudah membuat laporan, laporannya sudah diproses, bahkan sudah ditetapkan tersangka, ada penetapan DPO, tinggal bagaimana mendorong agar polisi memiliki keberanian dan ketegasan untuk menetapkan orang-orang ini ditangkap dan diproses secara hukum. Nah, terkait dengan itu tentu saja kita sangat berharap peran para jenderal yang saat ini sudah menjadi advokat setelah mereka purna bakti, ya mudah-mudahan pengaruh mereka di institusi kepolisian, terutama di Mabes Polri, masih cukup kuat untuk mendorong dan menekan. Nah, sementara PPWI tentu saja akan terus membombardir lah ya istilahnya itu dari udara dengan pemberitaan dan viralisasi yang bisa kita lakukan. Nah, persoalan sekarang yang harus diselesaikan di awal bagi PPWI bagi PPWI adalah membangun hubungan hukum antara Bapak Ibu dengan organisasi. Nah, saat ini belum ada hubungan hukum itu, kecuali hanya komunikasi-komunikasi seperti sekarang. Nah, karena nanti ketika PPWI bergerak, itu pasti akan ditanyakan oleh berbagai pihak, baik itu di kepolisian maupun dari pihak-pihak lain. Nah, tentu saja PPWI harus dilengkapi dengan dasar hukumnya. Mengapa kita masuk Bapak Ibu semua dalam perkara ini? Nah, yang umum dan sudah berjalan selama ini, hubungan hukum itu adalah dengan menjadi katakanlah bagian dari organisasi, menjadi anggota lah menjadi anggota PPWI, sehingga kita secara moral maupun secara legal memang punya tanggung jawab untuk membantu Bapak Ibu dalam mengatasi semua persoalan yang dihadapi karena telah menjadi anggota keluarga besar dari organisasi PPWI. Mungkin itu yang saya perlu jelaskan di awal. Jadi sekiranya Bapak Ibu memang sudah sepakat untuk meminta atau katakanlah bersama-sama dengan PPWI untuk mendorong persoalan ini agar diselesaikan secara cepat oleh para penegak hukum, maka saya berharap nanti melalui Mbak Susan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPWI. Mungkin tidak semuanya, kalau memang nanti ada alasan satu dan lain hal, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak para ketua atau yang menjadi penanggung jawab dari kelompoknya itu harus menjadi anggota PPWI. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman kita saat membela Jiwasraya, memang mereka semuanya menjadi
bergabung menjadi anggota PPWI. Jadi ya kita pun juga merasa bahwa ini ada tanggung jawab untuk sekian orang. Jadi bukan cuma 1-2 orang, bukan hanya untuk Ibu Hartini misalnya atau dengan Pak Anton, tapi untuk seluruh anggota. Saya lihat di daftar yang sudah masuk itu 64 orang. Mudah-mudahan 64 orang ini berkenan untuk memang benar-benar bergabung dalam organisasi PPWI, sehingga teman-teman, ya bukan saya sendiri nanti yang akan bergerak. Ada 5.000 anggota PPWI yang akan bergerak untuk bantu Bapak Ibu. Ya, baik itu secara langsung Bapak Ibu ketahui ataupun di belakang layar. Ini dapat saya sampaikan bahwa PPWI dengan berbagai latar belakang orang, maka hampir semua orang dari semua latar belakang ada di sini, termasuk kepolisian, TNI, lawyer-lawyer, ya wartawan apalagi ya. Jadi mereka semua bisa bergerak untuk bantu Bapak Ibu dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Ya, seperti nanti Pak Hilman, Pak Jenderal dengan teman-teman lain di kepolisian tentu bisa dorong di institusi mereka agar ini bisa selesai. Ya, apalagi nanti kalau sudah kita gaungkan bahwa ini adalah anggota PPWI, sehingga ya 5.000 orang itu merasa bahwa dia membantu anggota keluarga dia, saudara-saudara dia. Ini yang saya ceritakan ini adalah pengalaman selama ini ya, sehingga ya hampir semua masalah yang kita bisa berujung pada penyelesaian, walaupun memang tidak semudah juga ya, tidak 1-2 hari udah selesai ya, tapi itu terus lanjut dalam waktu yang yang relatif, ada yang singkat, ada yang menengah, ada yang panjang. Ada beberapa cerita ya, kalau masih mau mendengarkan cerita tentang Kanjeng Dimas misalnya. Kasus itu sebenarnya karena melibatkan anggota PPWI. Salah satu yang ditipu oleh Kanjeng Dimas waktu itu adalah anggota PPWI. Dan dia ceritakan kepada saya, kepada DPN tentang pengalaman dia ditipu oleh Kanjeng Dimas. Maka saya minta dituliskan kronologisnya, dan itu yang kita publish. Dan bersama itu saya mengirimkan ke semua jaringan kita, termasuk di jaringan TNI Polri, dan meminta agar teman-teman itu ya membantu sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, sebagai intelijen melakukan tugasnya, membantu persoalan ini untuk diselesaikan dan seterusnya. Ada beberapa kasus lagi memang yang paling mungkin paling aktual bisa diingat, itu terkait dengan, masih banyak lagi yang mungkin tidak perlu diceritakan juga, karena ya ada hal-hal yang memang di PPWI juga harus ya dikit dirahasiakan gitu ya, sebagai komitmen dari organisasi untuk menjaga kerahasiaan dari semua informasi yang diminta oleh teman-teman para anggota untuk di-keep sebagai informasi buat DPN saja. Nah itu kira-kira ya. Jadi itu saya adalah sudah dipahami soal PPWI itu apa yang dilaksanakan selama ini, siapa anggotanya, di mana kedudukannya, kemudian bagaimana supaya kita bisa bergerak. Ini saya sudah munculkan video, itu baru riak-riak kecil aja. Itu pun saya lihat sudah, akhirnya sudah merambah kemana-mana, itu sudah sampai ke Mabes Polri itu. Nah, nanti kalau memang sudah betul-betul sudah ada legal standing di antara kita, hukumnya sudah jelas, Ibu Hartini misalnya anggota PPW, bisa lebih kencang lagi kita buat. Dan tentu
anggota-anggota kita yang lain juga akan bergerak serentak. Begitu, Ibu Di. Bapak Ibu semua, mungkin itu sekilas apa yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin Pak Hilman nanti kalau memang ada yang bersampaikan, potong aja Pak Jenderal. Namun juga Ibu Tin, Ibu dan Bapak semua, kalau memang sudah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Pak Hilman mau kasih pengantar atau gimana Pak? Boleh dikit-dikit. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wilson sebagai Ketum PPWI, rekan-rekan ibu bapak yang menjadi korban daripada modus atau kita lihat ini koperasi, ya kulitnya koperasi, tapi pelaksanaan ini saya lihat ini hal-hal yang sangat menggemparkan. Kenapa? Karena jumlahnya, kuantitinya, tersangkanya ini saya lihat dari jumlah yang ada, baik jumlah korban maupun jumlah harta benda yang ada ini sangat-sangat menggemparkan. Kalau kita menggemparkan berarti udah, kalau saya lihat viralisasinya harus kita gemparkan gitu Pak Wilson, karena sebagai PPWI ya, sebagai peran fungsinya kita untuk bisa kita viralisasi itu. Yang kedua, tentu apa yang dilakukan Polri selama ini, saya sampaikan yang kemarin pada saat kita lakukan rapat kemarin itu untuk kegiatan di Sunter dalam rangka kegiatan pelantikan rekan-rekan PPWI wilayah. Yang kedua, adanya seminar, tentu saya harus sampaikan ke Bunda sama rekan-rekan yang lain bahwa apa yang dilakukan Polri ini kalau saya lihat dari aspek memediakan ini masih sangat-sangat kurang. Nah, nanti itu perlu kita, kayak saya sampaikan kemarin, apa yang disampaikan Bunda di DPR itu mereka tidak menyampaikan apa adanya, mereka tidak menyampaikan kejadiannya atau kronologisnya itu terhadap ketua atau pada saat RDP-nya Komisi 3 dengan Kapolri, sehingga yang saya sampaikan ke Pak Wilson kemarin bahwa apa yang disampaikan rekan-rekan dari DPR ini ya kayak ya di Polri itu Pak Wilson, ya kan, jadi hanya menyampaikan secara profesionalnya tugas pokok, fungsi dan perannya ketua DPR itu terhadap Kapolri, tetapi pihak Polri sendiri tidak ada yang namanya saya sampaikan kemarin, kolaborasi action antara Polri dengan DPR itu tidak memuaskan kawan-kawan kita di koperasi. Kira-kira gitu ya Bun? Ya. Nah, karena ini dia tidak, kalau saya lihat ini dia tidak memuaskan, sehingga saya terbangkit untuk menyampaikan itu ke Pak Wilson pada saat kita lakukan seminar itu. Ini yang saya butuhkan, inilah yang peran pentingnya. Kami ini, Abdul Ghaffur telepon saya lagi Pak Ghaffur lagi telepon, saya pikir nanti saat ini sama beliau saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Jadi baik DPR, Kapolri, ini belum ada kolaborasi informasi yang baik sehingga. Halo Pak Hilman, nggak kedengaran Pak Hilman. Oh ada, sebentar. Halo. Ya. Jadi antara DPR dengan Komisi 3 itu tidak ada dua arah, Mas Wilson. Hanya
sebatas profesionalisme masing-masing. DPR bertanya dengan kemauan dia, nah juga begitu Kapolri menjawab dengan apa yang bertanya, tapi tidak masuk ke inti apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan masalah koperasi. Oleh karena itu, saya sampaikan itu, saya minta supaya hal-hal begini nanti saya dengan Pak Wilson, kami akan dengan Pak Wilson akan membuat satu ruangan khusus kayak seperti Deddy Corbuzier atau ini Pak Faisal yang dari DPR itu ingin membuat yang seperti gini. Nanti kita undang Pak Wilson. Jadi kalau kita hanya dengan kita menghantam terus ini Polri, kita sikat terus, nah kita memediakan supaya mereka lihat apa-apa yang menjadi korbannya ini kita tampilkan secara online. Pak Wilson ada situ, saya ada di situ sebagai pengacara, atau Pak Abdul Ghafur. Nah, nanti kita viralkan korban kita yang meninggal dunia itu. Kenapa sampai meninggal dunia? Karena bunuh diri. Nah, ibunya kita seret ke ruangan kita ini. Kita mau viralkan ini secara online. Yang kedua, orang yang kehilangan rumah ini, yang saya dengar kemarin itu, tampilkan dia. Kalau perlu dia meraung-raung di situ, menangis. Nah, yang ketiga ada satu lagi yang kita dengar benar-benar dari orang yang sudah pensiun. Pensiun, uangnya dia dapat, uang pensiun itu, harapan dia uang pensiun itu dia bisa makan nyaman, ya istilahnya dia nambah vitamin, dia nambah apa. Dilala jangankan vitamin, jangankan makan enak 1 bulan 1 kali dapat keuntungan. Modalnya pun yang dia tumpuk dari selama dia bekerja untuk dapat uang pensiun itu hilang. Nah, 3 ini bisa kita viralkan. Ya Pak Wilson. Mungkin ini kami dengan Pak Wilson ini sama-sama di PPWI. Kalau kita melihat dari fungsinya, saya masuk ke fungsi kepolisian. Tugas pokok, fungsi dan perannya Polri itu kan sudah saya sampaikan. Jelas bahwa dia harus melayani, melindungi, lakukan pengayuman. Tugas kami ini terhadap ibu bapak kita semua ini, kalau di rumah saya itu pelayan ibu bapak loh. Jangan sampai ibu bapak terganggu masalah makan, minum, kebersihan, keamanan, saya pelayannya sebagai Polri. Nah, tugas pokok Polri itu kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum akibat pelaporannya ada ini sampai sekarang ini masih buram. Nah, saya harus sampaikan kalau namanya penegakan hukum itu kemana? Tentu kan ke fungsi keresersean. Nah, saya harus sampaikan ke ibu bapak, apa sih reserse itu? Harus saya sampaikan apa adanya itu. Ada 3 poin reserse itu yang harus dia kerjakan. Pertama kali, dia harus sidik terhadap kasus ibu. Itu kewajiban. Lidik itu apa, sidik apa, sudah enggak terlalu orang pada tahu ya, gampang tuh. Setelah lidik-sidik, dia melakukan tugas ini mengidentifikasir daripada permasalahan yang ada. Nah, sekarang kan kita sudah mengidentifikasir gampang sekali. Ibu sudah sampaikan berapa banyak kira-kira yang menjadi korban. Berapa banyak keuangan yang habis di balik itu. Rekan-rekan kita yang sekarang jadi korban, ada yang sudah meninggal karena bunuh diri, ada yang sana sini nggak ada tempat tinggal. Yang satu lagi ya yang dana pensiun. Ya apalagi yang lain yang sampai miliaran itu, bahkan di Madura itu. Beberapa desa atau kecamatan itu saya lihat banyak sekali itu mereka korban. Ini kan seharusnya ini dia kalau Polri itu harus benar-benar memperhatikan ini. Keresersean yang tadi, setelah dia laporan polisi dia terima, kan pasti dia mengidentifikasir semuanya ini. Sudahkah dia lakukan yang namanya SP2HP tadi? Kalau saya bilang sama Pak Wilson kemarin, Pak Wilson, saya sudah menulis tuh SP2HP itu sejak saya Letnan 2.
bukunya pun ada, bisa saya pertanggungjawabkan. SP2HP itu bukan hanya dari si penyidiknya, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan surat, bisa pada saat ibu atau bapak atau pengacara datang ke Barreskrim dilayani secara baik, terus perkembangan penyidikannya misalnya dari LP sampai ke resume, dan itu harus disampaikan perkembangannya. Jangan sampai kalau tidak salah sudah bertahun-tahun begini, maju kena, mundur kena, kanan kiri nggak dapat, depan belakang nggak dapat. Terus apa kerjaannya sebagai pelayan dan pelindung tadi? Oleh karena itu saya menggugah kawan-kawan pengacara saya sampaikan ke Pak Wilson. Ke Pak Wilson setiap saya sampaikan, wah ini penting sekali ini. Apalagi ini dia berkaitan dengan rekan-rekan semuanya segini banyak. Ini menjadi kita, Pak Wilson ini tahu nggak yang kasus Lampung? Beliau seharusnya tidak turun ke sana, tapi karena beliau punya tanggung jawab terhadap bagaimana anak buahnya, turun ke sana. Dan bahkan kita bisa diseret-seret ke tahanan akibat. Nah itu maksud saya, kami mengambil kawan-kawan yang idealismenya itu ada, untuk benar-benar atensi terhadap kasus ini. Oleh karena itu, garisan kami ini, kami akan melihat ini semuanya. Rekan-rekan pengacara kami ini kami akan gabung semuanya. Jadiin tim untuk membela ibu-ibu. Kira-kira gitu Pak Wilson ya? Ya. Itu. Apalagi Pak Wilson bilang kita ada 100 ini rekan-rekan pengacara. Jadi ini tolong Bun, dengan rekan-rekan korban, dengan adanya apa yang menjadi korban daripada koperasi ini, kami juga mengharapkan sekali ada dokumen awal. Dalam arti kata setelah diidentifikasi jumlah yang masuk kepada tim kita, tentu kita butuh bagaimana pertanggungjawaban administrasi kayak Pak Wilson sampaikan. Keanggotaannya. Yang kedua, kita juga butuh kuasanya kan. Kenapa? Karena itulah memulai kita melangkah. Mungkin kalau yang melangkah Pak Abdul Ghafur, dia tidak berani ya. Kenapa? Mungkin beliau lebih memang orang-orang reserse. Kalau kami ini kan dari orang-orang ya fungsi intelijen gitu, di bawah permukaan. Jadi pendataan-pendataan ini yang kita korek. Setelah fungsi ini baru kita masuk ke keresersian ini, surat tugas pokoknya apa semuanya kita akan kerjakan semua surat tugas. Yang kedua ya dalam arti kata kuasa, dasar hukumnya itu kan, baru kita lihat alat buktinya, kita lihat anggota korbannya. Ini kita akan melangkah itu sampai dengan kasus ini. Kalau ini dia tidak ada kayak undang-undang berkaitan undang-undang masalah keuangan ini yang tidak ada, yang kemarin sampaikan ke Bunda, mereka tidak timbulkan masalah undang-undang ini, bagaimana rekan-rekan bisa hanya pidana penggelapan dong, atau 372, 378. Apa bisa balik uang Bunda itu atau dengan bapak-bapak sekalian? Ini agak repot saya pikir. Nah, ini yang harus kita gelar setelah ada kuasanya. Saya minta kawan-kawan gelar secara baiklah tampilannya. Bahkan saya udah bilang sama Pak Wilson, kita minta bantu kawan kita untuk kita diadakan satu ruangan dengan Pak Wilson untuk kita memulai dengan kasus awal ini. Kita minta bantu. Saya yakin dan percaya itu Raja Sabta juga itu orangnya sosialnya baik ya Pak Wilson ya. Kalau hanya satu ruangan untuk kami menggelar-gelar, bukan hanya gelar rapat, tapi kita akan mengembangkan ini semua se-Indonesia supaya jangan kejadian yang koperasi-koperasi yang lain ini, kejadian seperti ini. Kita akan tampil di situ setiap saat. Nah, nanti Bun, tampilan kami itu di samping gelar perkara, kita akan online kan. Bisa Pak Wilson maju dan bertanya, bisa saya maju dan bertanya, dan bagaimana dengan kawan-kawan Polri-Polri yang lain itu, kita undang. Emangnya hanya TV One bisa? Kami ini bisa. Kami kan orang media, kami kan orang-orang divisi kehumasan. Saya dengan Pak Wilson biasa lakukan itu, bukan hanya 1-2. Kita biasa melakukan ini sama-sama, pameran juga sama-sama. Kita juga bisa melakukan
merekrut juga siapa-siapa yang bisa kita undang, bisa kita tanya jawab, doorstop, apa semuanya bisa kita lakukan. Sehingga ini bisa kita viralkan setiap saat, Bun. Tidak terdiam. Nah, jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat, kan Pak Wilson ini juga Republik keliling-keliling harus cari waktu kan. Sama juga dengan kami. Kemarin saya dari luar negeri, kemarin juga saya sudah ke luar daerah juga. Nah, ini juga tanggal 30 masih juga jalan ke luar daerah, sama juga Pak Wilson. Sebab itu kita harus cari waktu, Pak Wilson, dengan kasus ini, nanti kita undang kawan-kawan kita. Sebelum Deddy Kobuser panggil, sebelum TV One panggil, iya kan? Kita adakan duluan, Pak Wilson. Nggak apa-apa. Kita di satu ruangan, kita doorstop di situ, kita online kan, nggak apa-apa. Nah, nanti kita undang dari Kompolnas, kita undang dari Polri, kita undang. Nah itu kalau kok Polri nggak datang ya kita sikat di situ, nggak apa-apa di situ. Berarti kan tidak ada tanggung jawab. Kira-kira gitu dari saya, Bun. Pertama, kalau sudah data kita sudah maksimal, kuasakan cepat itu untuk ke ini dan jadikan kawan-kawan kita ini. Kalau sudah Pak Wilson bilang, oh iya ini harus kita lindungi. Berarti kan kawan-kawan kita yang ini bergerak berapa ribu ini, bergabunglah semua ini dengan kami-kami ini untuk kami lindungi. Ada apa-apa sudah, laporkan ke kita. Nanti pengacara kita yang akan kita kesanain. Nggak perlu juga harus kayak ini, harus tentukan berapa miliar, nggak ada yang begitu. Kalau kita ini nggak lebih banyak ke jiwa sosialnya. Iya kan, kita punya pengacara ini kayak kita. Saya masuk di Persadi Pusat sebagai orang yang membuat ikatan di antara lembaga. Kayak sekarang saya ikat seluruh lurah yang ada di Republik ini, kita ada MOU itu. Supaya mereka selama 8 tahun kita berikan ininya hukum, pembelaan hukum yang tidak ada pembayaran sama sekali. Nah ini yang maksud saya, supaya bisa kita sama-sama dengan Pak Wilson, walaupun rekan-rekan yang lain, pengacara yang lain belum nongol, belum ini, tapi nanti kita akan inventarisir semuanya ini. Pengacara-pengacara mana yang kita libatin untuk sesegera mungkin melakukan action di lapangan, sehingga kita bisa kembalikan dana-dana rekan-rekan di koperasi ini. Saya pikir itu, Bun, ya, yang awal-awalnya ini, pembicaraan awal ini yang sudah dibuka sama Pak Wilson. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ini, Pak Wilson, untuk kita dengan dasar kuasa ini kita susun agenda. Agenda kita doorstop di mana, kita minta bantu Raja Sabta itu di samping Metro Jaya. Minta ya satu ruangan, nggak apa-apa. Saya dengan Pak Wilson, dengan Pak Jenderal Gofur. Nah, baru kita doorstop di situ. Yang kedua, kita gelar kasus ini untuk sesegera mungkin kita mengambil langkah tindak. Ya, itu dia yang harus diduluin dulu, Pak Wilson. Ya. Nah, saya pikir itu, Bunda, rekan-rekan, Bapak Ibu, mohon maaf ini baru awal-awal begini, ya tentu jangan sampai semangat semua harus semangat lah. Semangat jangan kendor lah. Namanya juga kita mencari hal-hal hakiki, masalah hak hidup kita. Hak hidup loh ini, masalah hak ekonomi anak-anak, ekonomi keluarga, ekonomi kita semuanya ini udah hilang. Saya minta ini semua jangan sampai hilang lah. Bisa ada, bisa berkembang bahkan. Ya Pak Wilson ya. Baik. Insya Allah mudah-mudahan lah ini pertemuan awal ini ke depan akan lebih baik. Terima kasih Pak Wilson, rekan-rekan, Bunda, Bapak Ibu, supaya secepatnya bisa kita kerja lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Pak Hilman, terima kasih banyak. Saya coba tampilkan dulu data awal yang kita diskusikan malam ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak
Jenderal Hilman. Dan nanti coba kita lihat bersama-sama ya. Jadi ya secara umum Pak Jenderal dan kita semua tadi sudah coba mendengarkan bahwa kasus ini adalah kasus yang cukup besar gitu ya, melibatkan ribuan orang, dan saya lihat beberapa video sudah cukup menggemparkan lah begitu, dan harus digemparkan lagi melalui viralisasi yang masif. Kemudian menurut beliau tadi bahwa Polri tidak merespon laporan ataupun pengaduan serta apa yang terjadi di lapangan dengan semestinya. Demikian juga DPR dan Kapolri hanya mengembangkan komunikasi satu arah, jadi tidak mengembangkan komunikasi dua arah, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan persoalan-persoalan secara tuntas di lapangan, dan beliau-beliau ini mendengarkan serta seharusnya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan atau dilaporkan. Nah, kita nanti akan membuat podcast ini juga untuk Pak Jenderal, bahwa nanti kita coba cari lokasi yang tepat. Peralatan, ada teman kita yang akan menyiapkan peralatan untuk podcast itu, dan nanti kita akan minta antara lain dari Bang Fahrul, sekjen kita yang kebetulan juga masih menjabat sebagai senator kali ini, juga ada Ibu Maya Romantir yang juga konsen untuk membantu dan mengadvokasi masyarakat, serta beberapa pihak yang kita bisa undang untuk menggemparkan dalam tanda petik kasus ini. Nah, tadi Pak Jenderal sudah menyampaikan apa sebenarnya jadi tugas pokok dan fungsi Polri, yaitu melayani, mengayomi, dan melindungi, dan secara khusus tugas reserse, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan inventarisir masalah-masalah dan problematika dari laporan itu. Nah, saya lihat dari total korban yang memberi kuasa kepada, atau list yang sudah disampaikan ke Mbak Susan, itu ada 64 orang dengan jumlah kerugian 46 miliar sekian. Nah, inilah kira-kira yang data atau informasi awal yang kita terima. Dan untuk kelanjutannya memang kita butuh kepastian atau ya legal standing kata orang itu ya, atau hubungan hukum antara Bapak Ibu dengan organisasi maupun dengan para pengacara, advokat yang akan membantu Bapak Ibu di ranah hukum. Jadi memang kita butuh menyelesaikan keanggotaan PPWI dan surat kuasa terlebih dahulu. Ya, saya kira itu sedikit resume yang sudah kita rangkum pada pertemuan kurang lebih 1 jam, dan kita masih lanjutkan dengan mendengarkan mungkin apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Silakan, semua punya kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaan atau minta penjelasan. Silakan. Selamat malam, Bapak. Ya, baik. Malam. Selamat malam, Pak Jenderal. Malam, Selamat malam, Pak Ketum. Ya, sama-sama. Selamat malam, Bu Susan dan semua rekan-rekan. Ya. Sekilas tadi kita sudah mendengar tentang PPWI itu seperti apa dan bagaimana, kemudian bagaimana resume Pak Jenderal tentang dokumen-dokumen kasus yang pernah kita sampaikan. Jadi ini saya mewakili unek-unek beberapa teman yang kebanyakan
sepuh-sepuh gaptek itu menanyakan beberapa hal Bapak. Satu, itu untuk masalah surat kuasa bagaimana? Karena terus terang selama ini kami dengan kuasa yang lama itu kuasa yang lama yang membuatkan surat kuasanya itu Pak. Jadi kita tinggal menandatangani. Kendalanya untuk di PPWI ini kan jauh Bapak di Jakarta. Kalau kita harus datang satu persatu itu kan rasanya memakan waktu. Itu jadi saya mohon diberikan petunjuk untuk masalah surat kuasa itu bagaimana. Kemudian dulu pada waktu kita di bulan Juli Agustus itu kan kasus ditangani oleh Bareskrim. Lah Bareskrim itu merangkul semua dijadikan satu dalam satu yang namanya paguyuban. Akan tetapi dalam perjalanan waktu ini kan pecah Pak paguyubannya. Jadi sebagian yang dulu itu masih kuasa ke PSI sesuai arahannya Bareskrim 1 Paguyuban, itu kan akhirnya pecah di PPWI ini. Jadi itu yang poin kedua adalah mohon petunjuk bagaimana untuk pemutusan kuasa di pihak sebelah, itu Pak. Yang kedua Bapak, tadi kita sangat memaklumi sekali bahwa no viral itu no justice. Karena kita sudah merasakan tanpa adanya viral, kasus kita cuma berhenti di Polda itu penetapan penetapan DPO. Di mana surat DPO-nya itu pun kita nggak pernah ditunjukkan sampai sekarang. Nah, ketika viral ada progres penetapan 2 tersangka Crazy Rich yang dimana mereka ini adalah foundernya koperasi. Walaupun sampai sekarang masih stagnan di penetapan tersangka, tidak ada penahanan, bahkan terakhir pasal TPPU-nya ini kan masih belum jelas. Ini di-split itu maksudnya bagaimana, kan begitu. Di-split ini kalau misalnya disidangkan terpisah, kan makan waktu Pak, kalau cuma 372, 378 kan kita korban ini berharap selain keadilan pelaku mendapat efek jera, kan kita juga mendapat pemulihan kembalian dari kerugian kami begitu Bapak. Jadi ada 3 poin itu Bapak. Nanti bagaimana teknisnya surat kuasa dan pencabutan kuasa yang lama, maksudnya kuasa kepada PPWI atau bagaimana? Karena kan tadi advokatnya PPWI kan banyak tuh Pak, ada 100 orang kan. Mungkin untuk secara teknisnya itu Pak surat kuasa, terus kemudian untuk memviralkan itu bagaimana? Karena begini Bapak, saya jujur aja ini kan ada teman-teman korban yang lain. Korban-korban itu Pak lebih memilih untuk beli beras daripada mereka itu istilahnya untuk memperjuangkan kasus ini tuh sudah berat gitu Pak. Sebab dari dulu-dulu kan kita sudah pernah mengajukan PKPU ya Pak. Itu kan kita mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai PKPU yang ternyata tidak ada aset di situ kan. Bahkan ketika kita minta di tracking aset, pihak lawyer minta bayar lagi, kita sudah nggak mampu kan begitu. Jadi itu soal memviralkan tuh bagaimana, karena kita kan terkendala, ini Pak Agus di Trenggalek, saya di Surabaya, Mas Anton di Kediri, terus yang lainnya ada yang di kota-kota lain, Pak Usep pada di Banten. Jadi bagaimana begitu Pak? Karena terus terang teman-teman ini, jangankan untuk mondar-mandir misalnya kita harus ke Jakarta atau gimana, untuk urunan 100-200 ribu itu dia sudah aduh, gimana ya? Saya mengungkapkannya, mereka lebih memilih itu tadi Pak, bertahan hidup. Itu yang faktor ketiga. Terus kemudian untuk yang keanggotaan, saya sudah share ke grup. Yaitu tadi kembali lagi Pak, mereka ya lebih baik beli beras Bun, katanya bukan tidak mengapresiasi atau menghargai PPWI, tapi karena banyak yang masih tertanggung hutang cicilan bank itu tadi Pak. Bahkan ada yang korban di Malang itu yang kemarin Pak Tongkat itu, beliau saat ini juga lagi sakit keras, tapi beliau bilang maunya saya ikut puasa di PPWI karena yakin gitu, sebab yang di sebelumnya ya seperti Bapak tahu sendiri itu dokumen korban diambil tanpa kuasa, tanpa sepengetahuan korban dimasukkan, klaim itu saja kan sudah istilahnya kita nggak srek ya untuk terus berkuasa di orang yang seperti itu. Kita kan mau menuntaskan kasus hukum, masa kita merangkul orang yang melanggar hukum, kan begitu Pak. Jadi sementara itu dari saya, mungkin kalau teman-teman lain ada tambahan, monggo. Terima kasih, selamat malam Bapak. Ya,
Makasih. sama Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau mau mendengarkan dulu penjelasan soal ini? Bagaimana? Ada tambahan? Pak Ustadz, monggo Pak Ustaz, Ustadz. silakan. Ya, mendengarkan saja Pak penjelasan dari Bapak yang pertanyaan dari Ibu Gaji tadi. Gimana? Oke, jadi kita jelaskan aja dulu ya. Iya, iya. Pak Jenderal mungkin mau dijelaskan, tampilkan di sini pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Yang penting sekarang, Bun, landasan kita bergerak itu kan tidak ada masalah sebetulnya kalau kuasa itu melalui digitalisasi. Mungkin itu Mas Wilson. Ya. Coba nanti saya konsultasi dengan pihak Pak Gofur. Nah, setelah digitalisasi, kalau kita akan maju ke tingkat yang lebih dalam hal ini, sampai ke penyidangan, tentu kita harus menyiapkan, kita bisa melalui pos saja, nggak ada masalah itu. Bisa. Nah, ya kan, kira-kira itu ya lebih gampang lah. Ya, pengalaman kemarin untuk Jiwasraya izin yang dari Kalimantan tidak perlu datang ke Jakarta, bahkan yang dari Surabaya, dari Malang juga tidak perlu datang, makanya dekat-dekat pun di Bekasi karena memang ya pergerakan juga walaupun Jabodetabek tapi tidak semudah juga yang kita bayangkan, ya kita melalui pos. Saya yakin dan percaya apa yang secara administrasi kan bisa melalui Susan atau langsung dengan beliau Pak Wilson atau Susan lah, supaya semuanya ini kita arah ke satu titik gitu, jadi tidak kemana-mana. Oh ya, ke Susan ya, Susan aja yang ini nanti laporkan ke Pak Wilson dengan kami lah, supaya benar-benar ini bisa perkembangan kasusnya itu bisa kita ini bisa kita pertanggungjawabkan dari hari per hari, bulan per bulan. Dan saya minta ini dipercepat, nggak usah lama-lama. Dan prinsip hukum itu kan biaya murah, tidak bertele-tele, itu prinsipnya. Tapi kalau sudah membuat kayak Bunda sampaikan, lebih baik dia bertanya, itu yang benar. Hanya dengan digitalisasi aja. Sekarang kan makin canggih sistem digitalisasi ini. Saya pikir, nanti kalau sudah ke tingkat yang lebih, baru kita pelan-pelan dengan menggunakan surat aja lah, dalam arti nanti mungkin kita siapin, kirim ke sana tanda tangan, atau kita buatlah nanti bagaimana caranya supaya bisa kita sharingan mungkin Pak Wilson. Saya pikir rekan-rekan ini harus kita layani secara lebih ringan gitu Pak Wilson. Nanti yang kita buru ini kan bagaimana bisa menghasilkan, dan hasil ini bisa bagaimana kita kembangin. Kira-kira gitu ya Bunda ya. Kan kita dapat hasil, tapi hasilnya ini kok kayak begini. Nah, bagaimana kita kembangin? Nah, itu ada ilmunya kami, tapi nanti setelah inilah kalau bicara masalah-masalah begini, kita banyak penipu ini. Iya kan? Nipu kiri, nipu kanan, habis uang orang kan. Ada cara sebetulnya, nggak terlalu repot sebetulnya kalau kita punya langkah-langkah yang secara faktual, secara nyata kita buktikan, ya ini baik. Saya pikir ini yang inilah yang harus kita kerjakan, Mas. Saya pikir digitalisasi ini nggak ada masalah. Nanti Pak Wilson yang bisa dengan Susan bisa bantulah supaya bisa kita ambil langkah. Saya pikir itu, Bunda. Betul Ya, Pak. Saya usul digitalisasi karena kalau untuk lewat pos, tahu sendiri Pak, ini orang sepuh-sepuh nanti belum lagi ke kantor posnya lambat Pak. Betul, jangan Pak. Digitalisasi saya setuju. Kuasa hukum digitalisasi. Oke. Saya pikir itu Pak Wilson kalau Ya, dari kami. baik, saya tambahkan aja Pak Jenderal dan Bapak Ibu semua, berdasarkan pengalaman yang lalu untuk beberapa case. Ini yang nomor 1 dan nomor 2 kan ada kaitannya ini, pencabutan kuasa, karena
ada Bapak Ibu yang sudah memberikan kuasa kepada pihak lain, berarti nanti kita buatkan konsep atau draft atau mungkin ya pencabutan surat kuasa kepada pihak lain itu nanti tolong Bunda Hartini sampaikan kepada siapa, atau kalau memang ada contoh yang lalu, ya ada fotokopi surat kuasa yang lalu mungkin bisa dikirimkan ke kita supaya kita tahu kepada siapa waktu itu memberikan surat. Jadi kita tinggal membuat pencabutan surat kuasa kepada yang bersangkutan dengan data-data dia ya. Nah, kita akan buat dalam bentuk digital atau file gitu ya, file. Ada 2 file nanti. Yang pertama adalah pencabutan surat kuasa. Bapak Ibu tinggal menuliskan nama atau mungkin nanti kita langsung buatkan namanya juga di sini dan kita tanda tangan dan tentu harus ada meterai di situ. Kemudian difoto dan dikirimkan kepada yang bersangkutan bahwa untuk memberitahukan bahwa surat kuasa kepada yang bersangkutan sudah dicabut. File yang kedua adalah surat kuasa yang diberikan oleh Bapak Ibu masing-masing ya, individu yang korban. Dalam hal ini para korban yang namanya tertera di 64 orang itu satu persatu, berarti ada 64 file nanti untuk masing-masing, dan di sana nanti tinggal di print out ya, dan ya kita memang butuh ya bantuan dari yang lain, misalnya entah tetangga atau mungkin anaknya atau cucunya untuk bantu memprint out dan ditandatangan sebagai pemberi kuasa atas meterai. Nah, memang pada prinsipnya kita bisa menerima file digital ketika sudah ditandatangan, difoto, kemudian dikirim filenya. Tetapi memang kita masih butuh hard copy. Jadi aslinya itu harus dikirim. Nanti dikirimkan ke alamat Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. Saya kira tidak terlalu sulit lah itu ya. Mungkin agak sepuh, tapi paling tidak bisa minta bantu kepada yang lain. Nanti kalau ada kendala, tinggal komunikasikan ke kita. Di mana tempat Bapak Ibu, nanti saya tugaskan orang ke situ. Nanti saya tugaskan kawan-kawan PPWI yang ada di seputaran tempat tinggal Bapak Ibu untuk bantu ke sana. Jangan khawatir, kita punya orang-orang itu semua di pelosok-pelosok ini ada orang kita yang bisa kita minta bantu. Nah, mengenai nomor 3, 4, dan 5 itu tentu nanti setelah surat kuasa itu diberikan, ini bisa diolah oleh kita, terutama didiskusikan oleh para advokat, terutama kedua jenderal kita untuk mencari solusinya seperti apa ini supaya surat DPO kita dapatkan untuk kita sebarluaskan, kita viralkan gitu. Ya. Dan polisi segera melakukan penahanan. Nah, itu saya kira teknisnya nanti ada strateginya lah nanti Pak Jenderal yang akan melakukan itu. Nah, terkait dengan no fear no justice juga begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu datang ke Jakarta. Kalau kita nanti membuat podcast, tentu kita bisa lakukan sekarang ini juga. Ya, jadi online dari tempat masing-masing untuk menceritakan. Nanti saya tanya apa yang Ibu ketahui sejak awal kronologi Ibu bergabung, kemudian mengetahui bahwa Ibu tertipu, ya, dan berapa kerugian yang diderita dan apa yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan dan sebagainya. Termasuk mungkin kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi di lapangan terhadap para penegak hukum yang mungkin ya tidak bekerja maksimal selama ini. Jadi tidak perlu dipikirkan bahwa nanti akan ada cost yang tinggi ya untuk datang ke Jakarta dan sebagainya.
Tapi cukup hadir di media online seperti ini, ya, nah itulah yang kita viralkan ya. Jadi ya itulah, cepat dan murah. Gitu. Nah, tidak ada pertanyaan soal ini ya, soal keanggotaan PPWI ya. Tadi itu saya juga belum melihat apa solusinya kalau memang keanggotaan itu sulit untuk diurus ya. Sebab jujur bahwa selama kita berhadapan, apalagi berhadapan dengan polisi ya, polisi ini kan dia akan mencari semua sisi kesalahan yang dia bisa gunakan atau kelemahan yang bisa dia gunakan untuk menyerang balik ke organisasi atau ke pihak PPWI, sehingga memang kita perlu mempersiapkan betul dan harus dalam kondisi yang sebenarnya, faktual, jujur gitu. Kalau sekali saja kita memperlihatkan kelemahan kita, ya sudah, hancur sudah, tidak bisa melakukan apa-apa karena itu akan menjadi pedang yang akan digunakan untuk menyerang balik gitu. Sehingga memang keanggotaan PPWI itu ya hampir saya boleh katakan itu wajib gitu ya, wajib. Begitu Bapak Ibu. Cuma barangkali kalau kita bicara cost-nya mungkin terasa berat ya, ya di sini biasanya juga kita kasih solusi dengan cicilan ya, cicilan. Misalnya 3 kali cicil atau 2 kali cicil. Itu pola-pola yang kita lakukan. Tapi kalau sama sekali tidak jadi anggota, memang apa juga. Dan kalau kita kasih gratis juga, itu akan menjadi bumerang buat organisasi. Karena kita akan menyamakan semua anggota ini. Ya, dan mereka nanti akan bertanya, ini kok bisa ini, ya udah, saya kesulitan untuk memberikan argumentasi pada sekali saya katakan, sekali kita salah langkah, organisasi ini tidak akan dipercaya. Itu kira-kira ya, sehingga untuk keanggotaan PPW itu ya memang siapa nanti yang memberikan menjadi anggota, ya itu yang akan kita selalu betul-betul perjuangkan semaksimal mungkin. Nah, tergantung nanti ketika memberikan kuasa kepada kuasa hukum ya, kuasa hukum memberikan surat kuasa khusus, ya tentu ya pertimbangan dari para kuasa hukum melakukan advokasi terhadap pemberi kuasa. Mudah-mudahan cukup dipahami ya, Ibu dan Bapak semua. Atau ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan, jangan ragu-ragu ya, kita diskusi ya. Mohon izin Bapak, dari 64 itu baru 7 orang yang tergabung menjadi anggota PPWI. Saya sih harapannya 64 itu semuanya Bapak itu menjadi anggota PPWI, tapi sudah saya share ke grup dengan agak sedikit soft, itu tetap masih belum ada respon yang maksimal gitu Pak. Harapan saya sih 64 itu Bapak, jadi supaya istilahnya itu kita ada kekuatan kan di situ, bahwasanya kita semua adalah anggota PPWI untuk diperjuangkan oleh PPWI. Namun demikian ya begitulah Pak. Bapak kan ada di grup Pak Ketum sama Bu Sultan. Ya. Monggo lanjut teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, Pak Usep, Anton, Mas Agus. Ini ada Agus Mulyono dan Mas Agus Tri Atio, Mbak Dewi Ayu Maharani, Mas Heri, silakan. Atau ada solusi lain mungkin yang bisa lebih mudah buat Bapak Ibu. Ya, kalau di PPWI tentu yang 7 orang itu yang akan kita proses.
Ya, kita akan proses terlebih dahulu, sambil mungkin yang lain barangkali nanti ya setelah lihat ini betul nggak jalan gitu kan. Iya Pak, sudah diproses Pak di sekretariat. Ya, sudah diproses kok oleh Ibu. Tinggal dikirimkan ke alamat masing-masing nanti. Iya. Yang lain yang mau itu jadi anggota PPWI masih terbuka ya. Ya. Nanti untuk surat kuasa khusus dari Pak Jenderal itu tentu akan kita kirimkan kepada 64 orang. Ya. Tetap akan kita layani sesuai dengan jumlah dalam list itu, dalam daftar itu. Silakan kalau ada. Mungkin sudah cukup. Pak Jenderal kalau ada mau ditambahkan. Tentu law form ini Pak Wilson. Ya. Apa kita gunakan beberapa atau satu aja? Kalau satu saya minta law formnya Pak Abdul Ghafur untuk bisa kita gunakan. Namun semua rekan-rekan pengacara kita ini sesuai dengan daerahnya bisa kita libatin itu. Ya. Boleh. Nanti kita pakai law formnya Jenderal aja. Ya, Abdul Ghafur. Nanti semua rekan-rekan yang jadi advokat di daerah masing-masing para korban yang 60-an ini, ya kita nunjuk rekan-rekan di wilayah untuk bersama untuk menangani kasus ini bersama-sama. Jadi semaksimal mungkin Bun, kami akan membuat bagaimana kasus ini bisa berjalan baik. Oleh karena itu terima kasih banyak Bapak. Yang jumlah yang ada ini saya minta supaya sesegera mungkin untuk menyelesaikan administrasinya, dan kita bisa mulai gelar Pak Wilson, mulai kita coba untuk mencari tempat. Kita minta bantu, mungkin saran kami sesuai dengan Pak Wilson untuk Raja Okta, untuk kita bisa mengatur Jaya. Samping kita ini situ, prokes di situ, kita undang-undang kawan-kawan kita Kompolnas, Komisi 3 kalau perlu. Saya undang Komisi 3, Kompolnas, supaya bisa bersama-sama dengan salah satu kawan-kawan kita dari Jenderal yang dari Sespimti, karena selama ini nggak pernah kita undang. Kita undang nanti ke Sespimnya, yang Sespimti ini, untuk memperhatikan junior-juniornya yang di dalam Mabes Polri itu. Setelah dididik mereka dan jadi jenderal itu, ngapain mereka seperti begini kita didik. Maksud saya dari aspek pendidikannya mereka itu, yang kedua aspek propamnya kita undang Mas Wilson. Kita sekarang lebih menjerat semuanya gitu, sehingga kalau begini ya masyarakat segini banyak, bagaimana mencari keadilan seperti ini? Iya kan? Itu maksudnya jangan sampai kita libatin itu Komisi 3, kita undang, kita libatin kawan kita ke Sespimnya supaya dari Sespimti, karena mereka itu kan didikan kami ini. Iya kan, bertahun-tahun kita didik itu, maksudnya supaya bisa benar-benar lah, dalam arti kata setelah bertugas di lapangan, setelah tugas di lapangan, bukan kita mencari apa, tapi bagaimana tugas pokok yang tadi bisa berjalan, fungsinya dia, fungsi reserseannya itu bisa jalan, iya kan, dan peran dia sebagai individu, dia ngopeni kasus-kasus begini. Jadi jangan sampai saya dengan Pak Wilson menulis, kejam kalau kita udah menulis. Iya kan? Saya tadi menulis itu, saya lempar ke Abdul Ghafur tadi pagi itu, nanti saya lempar ke Pak Wilson lah. Apa yang Pak Wilson ini ternyata benar juga setelah kita ini. Kita masih punya kekuatan 1000 cara Pak Wilson. Karena media adalah kekuatan kita. Kita ini pengacara. Kawan-kawan dari pemerintah atau kan Polri itu di bawah Pak Jokowi. Betul kan? TNI itu di bawah Pak Jokowi. Masa semuanya ini harus kita undang Rocky Gerung untuk berkaitan dengan masalah-masalah begini?
Kalau perlu kita undang ya kita undang. Kita minta tanggapannya beliau dengan adanya yang dari Sespimti kita undang, dari Propam kita undang, dan ada kasus begini. Semua kawan-kawan kita yang korban itu kita taruh di layar lebar pelan dan semuanya nonton secara digital gitu. Jadi bukan case per case ini korbannya ribuan manusia gini. Apa yang dilakukan kawan-kawan kita di Mabes Polri itu maksudnya? Iya kan? Mohon izin per minggu ini ada 3 orang korban yang ada yang operasi jantung, ada yang pasang ring juga, udah sepuh-sepuh Bapak. Jadi apa ya, ini betul-betul kapan mau dituntaskan? Apa menunggu semua kita ini meninggal Bapak? Karena Jadi kasusnya sudah cukup lama. iya, jadi Bun, itu dia yang saya bilang. Orang namanya juga orang perlu makan. Iya kan? Ini hal yang hakiki ini. Kebutuhannya ini bukan kebutuhan Lex loh, tapi ini kebutuhan betul-betul kebutuhan pokok. Kebutuhan hidup. Yang orang sampai bunuh diri kok. Coba. Kenapa? Nggak tahu, dia sudah nggak bisa berpikir. Saya ingat-ingat kayak begini, kayak saya Kapolres Pati, ada satu tempat di daerahnya Gombong itu kalau dia pada saat banjir, sampai bapaknya, ibunya, anak-anaknya gantung diri semuanya. Sampai saya tanya Pak Kapolda, kok banyak sekali yang gantung-gantung diri di sini? Ya, di sini budayanya begitu Pak Hilman, yang di daerah kebetulan mungkin dari aspek ininya ya, harakiri yang seperti itu. Nah, jangan-jangan kejadian begini, orang-orang dari Jawa Tengah itu yang meninggal ya? Yang gantung diri itu? Yang Di Kediri Bapak. Oh, malah di Kediri. Coba. Ini kan betapa sedihnya kalau kita melihat warga kita terus ada korban, karena dia sudah nggak bisa berpikir dan sudah buntu. Akhirnya jadi kayak harakiri gitu kan. Harakiri itu bukan karena apa-apa, karena udah nggak tahu mau berbuat apa. Nah, maksud saya yang model-model beginilah yang harus kita hati-hati, Mas Wilson. Kalau hanya istilahnya orang kaya tiba-tiba dia masih punya banyak harta itu, tapi kasihan kalau kami lihat ini keadaan kawan-kawan kita ini ya patut kita turun lah, patut kita lihat lah. Insya Allah semuanya ini bisa kita gaung lah Pak Wilson. Yang penting Ketua Umum PPW ini jangan semangatnya begini. Kita bisa lihat bersama beliau yang bisa membuka kita bagaimana secara bersama-sama malam ini. Ini sudah bukan hal yang ini, tapi hal-hal yang prinsip yang betul-betul harus dijaga. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Wilson, kita harus pada tataran yang lurus dan betul-betul berproses secara baik. Karena kalau seandainya ditemukan hal-hal yang tidak baik, Pak Wilson bilang tadi, saling bentur-membentur itu dan banyak sekali akan masuk ke kita. Oleh karena itu apa yang Pak Wilson sampaikan, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa menjadi atensi gitu, menjadi perhatian gitu, karena memang apa yang Pak Wilson sampaikan, kita udah menulis, kita udah buang satu kalimat perang dengan institusi lain, ini udah jadi milik musuh kita, sudah 1 juta orang depan mata. Kira-kira gitu. Jadi ya kita harus berbicara faktual, kita berbicara kebenaran, kita berbicara dengan dasar-dasar hukum yang benar. Saya pikir itu Pak Wilson udah bagus benar ini apa yang disampaikan malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan kita yang menjadi korban ini betul-betul bisa melihat bagaimana semangatnya beliau ini. Ya Bun, saya pikir itu ya Bun ya. Ya, terima kasih banyak Pak Jenderal. Saya tambahkan begini. Ya, sebagai informasi saja bahwa hari ini tadi, ya siang tadi saya itu ditelepon oleh Propam Polda Jawa Barat. Ya, namanya Pak Ronald. Dia meminta saya untuk datang dalam rangka klarifikasi terkait pemberitaan soal berita, padahal berita itu baru kurang lebih 3-4 hari yang lalu itu, mengenai
ketidakprofesionalan Polri, ya terutama di penyidik Polda Jabar yang tidak menangani secara serius kasus 3 tahun yang lalu, 2021, ya ada kasus tanah yang disebut warga lain di Ciwidey di Bandung. Dan beberapa waktu yang lalu saya datangi Polda, sehingga beritanya viral, ternyata diatensi oleh Propam. Sehingga karena saya hari Senin depan ini akan menghadap Propam Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus itu dan meminta Propam untuk bertindak supaya para penyidik itu betul-betul serius menangani kasusnya. Itu sekadar informasi yang terjadi hari ini. Nah, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Bapak Ibu, saya sudah koneksi dengan dua pihak. Pertama, polisi penyidik yang menerima laporan Ibu Tin, Ibu ya sebagai pelapor di Kediri, Polres Kediri, namanya Pak Yosa, gitu ya. Pak Yosa, saya sudah komunikasi. Alasan dia kasus itu sudah ditarik ke Mabes Polri. Jadi praktis untuk Polres Kediri tidak bisa melakukan apapun karena kasusnya sudah ditarik ke Mabes Polri. Oke lah, saya kira itu juga alasan yang akal lah. Walaupun saya juga sempat menekan yang bersangkutan, mengapa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga harus diambil alih oleh Mabes Polri. Dan tentu saja itu kelalaian mereka. Pihak kedua adalah Bapak ini. Coba saya tampilkan nih wajahnya. Kalau memang benar dia pernah datang dan memberi penjelasan ke Bapak Ibu, Bapak ini ya, Pak siapa namanya ini, dari Dinas Koperasi. Saya sudah beri informasi terkait dengan apa yang dia lakukan saat memberikan penjelasan atau penyuluhan bersamaan dengan koperasi NMC itu. Nah, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti terkait dengan usaha yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan. Tetapi ya itu agak, sebenarnya buat saya itu ya sebagai seorang jurnalis itu sebagai kamuflase aja. Tentu saja dia pasti tahu ya, tahu karena juga cukup panjang. Saya tanya berapa lama, depannya dia bersama koperasi itu 2 tahun keliling-keliling untuk memberikan penyuluhan tentang koperasi dan dia menganjurkan orang untuk ikut di koperasi tersebut. Dan orang ini dia dari memang rumahnya di Palembang, tapi dia tinggal di Jakarta karena sewaktu-waktu masih dipanggil oleh Bareskrim untuk memberikan keterangan. Artinya bahwa kasus ini masih bergulir gitu, masih berproses walaupun lambat, dan saya kira peran dari Jenderal Gofur dan Jenderal Hilman itu sangat penting untuk mendorong agar Bareskrim segera menuntaskan kasus ini. Paling tidak segera menangkap para tersangka DPO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya sudah bicara dengan Bapak ini satu yang dari sini dan satunya lagi Pak Yosa sebagai penyidik yang menerima laporan dari korban, yaitu Ibu Hartini pada saat itu. Ayo Pak, tolong aja dong. Mungkin ada tambahan lagi atau bagaimana terkait dengan keanggotaan PPWI? Ya memang saya tidak bisa Boleh tambahin Pak. Karena secara administrasi memang itu ya kita mau bergerak itu harus ada landasan hukumnya gitu. Ya, itu pasti saya akan ditanyakan
ini siapa gitu, mengapa Anda bantu gitu. Itu selalu akan menjadi pertanyaan. Seperti apa yang disampaikan oleh Jenderal, kalau saya sudah diberikan tanggung jawab seperti itu, ya jangankan ongkos ya, ini diri saya saja saya korbankan buat anggota saya. Itulah garansi dari apa yang ya kalau Bapak Ibu merasa itu mahal, ya Bapak Ibu cuma bayar nyawa saya ini dengan harga itu gitu. Ya. Jadi setelah masuk di dalam PPWI baru paham lah kira-kira ya. Boleh saya tambahin, Pak? Ya silakan, Pak. Malam semuanya. Ya. PPWI ini kan merupakan organisasi yang beranggotakan kurang lebih dari 5.000 orang, ada di seluruh Indonesia dan ada di luar negeri. Dibilang keberuntungan menjadi anggota PPWI ini sangat-sangat beruntung. Bagi anggotanya bisa kapanpun mengadu jika ada masalah, akan dibantu oleh 5.000 saudara-saudara kita yang mungkin kalau kita mau ngomong tentang biayanya mahal, sangat-sangat kalau mau diinin mungkin sangat murah lah gitu ya. Kita mendapatkan kesempatan menjadi anggota PPWI dengan fasilitas kita mendapatkan bantuan dari banyak saudara kita, dan kita pun bertambah jumlah saudara kita di seluruh Indonesia, mendapatkan info-info apapun yang terjadi di negeri kita ini. Dan sangat penting banget kita dapat pembelaan lah dari Pak Ketum kita gitu. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu untuk menjadi anggota PPWI, nggak usah yang tadi mungkin masih memikirkan periuk apa gitu. Tadi pun Bapak udah dengan berbaik hati memberi keringanan untuk menjadi anggota tadi. Ini baru kali ini nih untuk saudara-saudara nih. Baru kali ini Bapak memberikan keringanan. Monggo kita tunggu biar ada pegangan bahwa kita nih anggota PPWI dibela oleh teman-teman kita PPWI, dibela sama ketum kita gitu. Kalau orang bertanya, saya anggota PPWI, saya dibela oleh ketua saya. Gitu aja teman-teman, maksudnya itulah PPWI, bahwa selalu standby untuk anggotanya, dan saat ini standby untuk rekan-rekan korban sekarang. Gitu aja tambahannya, Pak. Ya, makasih banyak ya Susan ya sudah memberikan penjelasan. Saya mungkin bisa menambahkan bahwa biaya itu yang 350.000 itu sebenarnya itu adalah iuran anggota ya, karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi manapun ya, organisasi manapun pasti ada yang namanya iuran anggota. Nah, anggota itu 350.000 untuk 3 tahun. Jadi itu ya 9.000 sekian dalam 1 bulan itu. Jadi kalau ditarik bulanan kan repot ya. Jadi kita tarik aja sekaligus di depan. Mohon izin Pak Jenderal, Pak Ketum, Bu Susan. Ini kan saya masih di jalan. Baterai saya mau habis. Saya mau pulang dulu. Mohon maaf, saya pamit duluan. Lanjut. Nanti mohon dilanjut by Japri atau di grup. Terima kasih. Selamat malam semua kawan-kawan. Tinggal 5 baterai saya. Saya lagi di jalan. Sampai habis aja, Bu. Ya. Kalau menghilang berarti habis.
Oh, menghilang berarti habis. Enggak, takutnya kan saya nggak sopan nanti tahu-tahu menghilang kan begitu. Jadi saya mohon izin, di baterainya sekarang tinggal 4. Baik, Oke, saya mohon kira izin. juga sudah tidak ada Ya. lagi yang perlu Ya. Siap. sudah selesai Saya lah. sih berharap teman-teman ada kesadaran Pak Ketum. Karena termasuk murah lah untuk segitu lamanya keanggotaan dengan perjuangan Pak Sangat. Ketum kan pastinya berat. Ya. Dan Ya. masalah-masalah lain juga bisa, Bu. Maksudnya mungkin ada masalah lain, tinggal ngadu ke PPWI, Pak, ini ada masalah ini, masyarakat begini. Pasti kita tampung, kita tindak Ya, sesuai selama dengan menjadi anggota lah, selama menjadi Ya. menjadi anggota. yang Kalau bagi jadi hal lain, anggota ya. Mohon izin tinggal 2. oke. Selamat Ya. malam semuanya. Selamat malam. Baik, coba yang lain barangkali kita mau dengar juga tanggapannya. Sekedar say hello nggak apa-apa, supaya kita kenal juga. Bang Anton di mana? Pak Anton, Mas Anton Prabowo, posisi di mana? Siapa Pak? Ya. Saya posisi di Kediri Bapak. Oh, di Kediri, ya baik. Ya. Gimana kira-kira? Oh, Kediri kota Bapak. Ya, ini yang dari kepolisian atau gimana? Oh, izin saya dari lapas Bapak. Oh, baik, baik. Oke. Ada usulan atau ada tambahan begitu? Oh, izin Bapak, sudah menurut saya sudah jelas, tinggal kita mengikuti prosedur yang sudah ada aja Bapak. Baik, baik. Lanjut Mas Usep. Di mana Mas Usep? Posisi Mas Usep di mana? Supaya juga jelas oleh Pak Jenderal Hilman. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Di mana? Di mana tadi? Pandeglang, Banten. Oh, Pandeglang. Pandeglang itu Banten. Iya, Banten. Oh, Banten. Ya, ya. Banten, ya. Baik, nanti bisa ketemu dengan teman-teman di Pandeglang, ada si Nurianto di sana. Oh iya, iya. Ketua kita di situ. Iya, iya. Siapa lagi? Mas Agus Mulyono, ada monitor kah? Silakan Mas. Ini Mbak Yuniarti ya, Mbak Yuniarti. Posisi di mana Mbak? Saya di Surabaya, Bapak. Di Surabaya. Baik, baik. Ya. Ya, lanjut untuk siapa lagi? Mas Heri Widodo. Monitor kah? Mas Sukendro. Halo, Mas Sukendro, apakah monitor? Muhajirin, silakan Mas Muhajirin. Saya lihat kelihatannya sedang serius banget. Monggo, Ya. Muhajirin yang udah jadi anggota PPWI ya. Ya. Mas Muhajirin, monitor kah? Posisi di mana? Mikrofonnya, Mas. Halo, Ya, ya. bisa kedengar, Pak? Ya, dengar, ya. Oh, saya di Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek, ya. Pekerjaan sehari-hari apa nih, Mas? Ini sebagai perangkat desa. Oh, perangkat desa, ya. Ya. Kalau boleh cerita sedikit, gimana ceritanya sampai bisa ketemu dengan koperasi seperti ini? Ini dari teman juga, Pak, dulu. Diajak teman untuk ikut gabung itu, ya akhirnya gabung juga. Berapa banyak awalnya yang di... Awalnya itu hanya 20, Pak. 20 kota?
Itu 20 jutaan modalnya itu. Oh, itu 20 jutaan, 20 kota ya. Karena satu kota katanya 1 juta. Ya, Nggak sendiri, pribadi. Itu sendiri ya. Pribadi ada ya 20 juta. teman-teman yang lain juga ada. Maksudnya di dalam 20 itu modal sendiri atau urunan kawan-kawan? Ya, pinjam Pak itu. Pribadi. Modal sendiri tapi uang pinjam. Ya. Setelah itu ada panen, sekali ada panen atau gimana? Ada panen 2 kali. Oke. Nah, terus Ngomong-ngomong, ya. tambah lagi. Setelah panen itu kan ditambah lagi. Nambah modal lagi. Nambah modal lagi, nambah 80 terus waktunya panen sudah tidak panen. Nambahnya Mungkin malah tambah rata-rata- besar ya, Pak. Enak. rata-rata seperti itu ya pengalaman ya. Mas Usep Ya. begitu enggak Mas Usep ya? Iya, Ya. mayoritas begitu Pak. Kalau saya ini kan sebagai supplier di koperasi tersebut, itu kan setahu saya koperasi itu berdiri dari 2019 ya, pertama saya gabung jadi supplier. Ya. Saya sebagai supplier bukan mitra Pak ya di sini. Supplier apa maksudnya? Itu sebagai supplier untuk pengiriman barang ke koperasi itu. Berarti yang menyediakan kotak-kotak itu Mas Usep ya? Juga Pak. Bukan waktu itu Ketipu juga ya? pasok dari Banten Pak. Paling banyak itu pertama itu dipasok dari Banten. Oke. Dan kurang lebih sama ya. Mas Anton juga mungkin begitu ya. Pengalaman ya. Iya, iya. Ya oke lah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pengalaman dari situ lah ya. Kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Iya. Mudah-mudahan melalui pertemuan malam ini kita bisa dapat jalan keluar dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, itulah langkah-langkah yang akan kita tempuh ya. Saya lihat ada Mas Sukendro sudah monitor kayaknya. Di mana posisi Mas? Di Surabaya. Surabaya. Baik. Iya. Keseharian bagaimana Pak? Sudah pensiun Pak. Mulai sudah 23 ya pensiun dari kelurahan. Oke, tapi kelihatannya masih muda ya. Iya. Sudah. Ya. Itu ceritanya yang ikut itu Nyonya. Nyonya itu terus karena di Surabaya dijadikan agen itu loh. Iya. Jadi saya Nyonya anak saya itu jadi anggota dengan sampai pinjam bank juga untuk modalnya itu. Ya sudah pernah panen 2 kali dan ada mitra-mitra juga. Ya tangga-tangga sini juga itu. Dari saya itu totalnya saya istri sama Nyonya itu sama anak itu 375 juta. Dan untuk yang mitra-mitra itu ada 900 juta. Itu. Terus sedang Nyonya itu kan sampai stres akhirnya meninggal tahun 21 Oktober 21 agen itu iya itu. Jadi agennya itu Nyonya waktu itu. Saya itu ceritanya dulu ikut diajak temannya ikut itu loh. Tahunya kok sudah pernah panen terus kok lumayan terus akhirnya untuk menyambung itu ya memperpanjang umur untuk menambah penghasilan lah karena Nyonya kan juga pensiunan juga itu. Tahu-tahunya malah ludes ini modal-modalnya sampai utang bank itu juga tanggungannya. Ya kita turut prihatin ya Pak Jenderal ya, prihatin dengan nasib. Iya. Ya kita doakan yang para korban itu, terutama yang sudah meninggal. Iya.
mendapatkan tempat terbaik. Amin ya. Ya. Memang kemarin waktu saya wawancara petugas koperasi itu saya tanyakan apakah memang wajar sebuah koperasi itu mengajak-ngajak orang sampai ribuan orang, padahal mereka tidak saling kenal begitu ya, baik itu pengurus koperasi maupun anggotanya. Ya. Karena setahu saya kan koperasi itu dibentuk oleh orang-orang yang saling sepakat bersama-sama gitu ya. Memang akhirnya koperasi model yang ini model yang seperti yang dilakukan oleh para penjahat itu ya rupanya dijadikan modus di beberapa, ya ada juga bentuk yayasan, ada yang bentuk travel, ada yang ya macam-macam. Ya. Ini yang baru muncul ini Omah Tawon Klanceng. Ya. Mas siapa namanya itu yang baru muncul? Pak Sukendro. Ya. Oh, ya saya lihat di layarnya ada tulisannya Omah Tawon Klanceng. Di Semarang ya Mas? Saya Surabaya. Oh, enggak. Sorry. Ya, itu bukan Mas Sukendro. Ada yang baru muncul itu. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Ini yang ya Mas yang ngelap-lap tisu itu. Lupa saya namanya Mas. Mikrofonnya Mas. Nggak kedengaran. Pak Komar, mikrofonnya boleh diaktifin? Oh, Pak Komar ya nama beliau. Iya, Pak Komar. Komar. Halo Pak Komar. Ya, jadi begitu mungkin Pak Jenderal pertemuan kita malam ini, kita simpulkan bahwa kita akan proses keanggotaan PPWI itu yang sudah sepakat. Kemudian kita akan kirimkan draft pencabutan kuasa, dan bersamaan dengan itu kita akan kirimkan draft pemberian surat kuasa kepada Pak Jenderal dan penasihat kita yang lain. Nanti kita gunakan hukumnya Pak Abdul Ghafur. Ya. Setelah itu tuntas, ya nanti mudah-mudahan dalam minggu ini selesai. Ya berarti minggu depan kita sudah mulai action. Ya dengan berbagai langkah-langkah tadi itu. Pertama kita mediakan, kita gemparkan melalui media. Yang kedua tentu membuka ruang mediasi di antara para pihak. Dan ketiga untuk mendesak secara hukum agar orang-orang ini ditangkap segera. Ya. Saya kira dah sepakat ya semua ya. Sepakat. Ya. Mohon di. Mana Eva? Ya. Pak Komar. Sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sementara cukup Bu, teman-teman sudah cukup mewakili. Semoga yang diperjuangkan oleh para bapak-bapak itu benar-benar mendapat kemudahan dan kelancaran. Amin. Itu yang oleh asin-asin dan mitra itu. Baik. Terakhir Pak Jenderal ada yang disampaikan? Cukup. Saya pikir Susan yang tadi disampaikan Pak Wilson tadi itu kesimpulannya dilempar ke saya ya, kan? Baik, ya, Pak. Baik. Oke, makasih Pak Wilson, makasih Mbak Susan, rekan-rekan semua. Apa yang disampaikan Pak Wilson itu saya pikir sudah sangat luar biasa untuk kita tindak lanjuti. Makasih banyak. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu semua. Ya, saya sebagai host dari pertemuan ini menyampaikan terima kasih, sehat selalu, jaga kesehatan dan
tunggu informasi selanjutnya dari Sekretariat PPWI terkait dengan langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang akan kita lakukan. Terima kasih. Saya akhiri dengan mohon maaf kalau ada kata silap dan mungkin pelayanan atau jaringan kita yang berkenan dan sebagainya. Tapi semua ini adalah untuk kemajuan Bapak Ibu semua dalam proses mendapatkan keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.